Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Kemudian kabar rekan-rekan guru bagaimana di sana? Alhamdulillah sehat-sehat semua, Bu. Dalam posisi yang sehat walafiat. Kelihatannya mereka senang dan bahagia, Bu. Ya, baik. Seperti yang sudah kita sepakati ya, Pak KS dengan rekan-rekan guru, ya. Hari ini saya mengundang Bapak Ibu dalam kegiatan pendampingan yang berkaitan dengan penguatan literasi dan numerasi di satuan pendidikan ya Pak ya. Ya, Nah, Bu. saya merasa istilahnya merasa sangat senang sekali ya karena SMP 8 Naringgul mendapat kesempatan ya untuk diberikan pengimbasan pada semester ini ya Pak ya. Ya ini merupakan Ya, Bu. kepercayaan dari dinas bahwa SMP 8 Naringgul ya memiliki harapan di masa yang akan datang mendapatkan istilahnya penghargaan dan apresiasi dalam peningkatan literasi dan numerasi di sekolahnya. Ya, saya ikut Ya, senang ya Pak ya. Terima kasih atas kerja kerasnya gitu. Nah, sama-sama, Bu. ya, kami ya termasuk saya sebagai pengawas bina ya ditugaskan untuk memberikan pengimbasan dalam bentuk diskusi ya Pak ya, Ya, diskusi. Bu. Ya. Nah, dalam diskusi ini saya tidak bertindak sebagai narasumber utama. Justru saya lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak KS dengan rekan-rekan guru lewat percakapan coaching ya Pak ya. Ya, Bu. Percakapan coaching ini tujuannya untuk memaksimalkan potensi, untuk menggali kekuatan ya dukungan SMP 8 Naringgul terhadap peningkatan literasi dan numerasi di satuan pendidikannya ya Pak ya. Ya, Jadi nanti saya banyak mendengarkan, menyimak atau sedikit mengkonfirmasi untuk menegaskan apa yang sudah disampaikan atau disepakati dalam diskusi kita ya Pak ya. ya. Saya mohon izin untuk membagikan layar ya Pak ya. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Sudah terlihat jelas ya Pak ya? Ya, ada, Bu. Jelas, Bu. Baik ya Pak ya. Langsung saja untuk agenda kegiatan diskusi berbasis coaching dalam upaya penguatan literasi dan numerasi di satuan pendidikan oleh pengawas bina. Ada 3 tahap ya Pak ya. Yang pertama, Ya, tahap pertama adalah refleksi dan identifikasi awal siklus yang pertama. Nah, akan saya perjelas dulu ya Pak ya, apa yang dimaksud dengan refleksi dan identifikasi. Yang pertama di sini identifikasi itu merupakan proses di mana sekolah Bapak itu harus mampu memahami capaian dan proses yang sudah berjalan dengan baik, mana yang perlu ditingkatkan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Contoh ya, kondisi layanan di sekolah Bapak itu bisa diakses lewat analisis rapor pendidikan. Nah, proses identifikasi ini tentu saja memerlukan pengamatan dan analisa terutama dari Bapak KS sebagai pimpinan satuan pendidikan ya. Nah, kemudian refleksi. Refleksi di sini maksudnya adalah proses di mana sekolah Bapak perlu menetapkan, perlu mengetahui dan ya mengenai area pengembangan yang harus diprioritaskan. Nah, atanapi mun dina bahasa Sunda mah fokus sakola urang yang harus ditingkat itu di bagian mana. Nah, di refleksi ini nanti berguna untuk merencanakan strategi di bagian tahapan benahi itu maksudnya. ya, Ya. Nanti ada daftar pertanyaannya untuk Pak KS dan rekan-rekan guru semua. ya. Ya, Bu. Iya, baik.
Lanjut ya. Nah, di sini tujuan kegiatannya ya, Pak KS dan rekan guru di sini, Bapak Ibu nanti akan melakukan identifikasi dan merefleksikan hasil identifikasi tersebut mengenai kebijakan, strategi dan program penguatan literasi dan numerasi yang telah dilakukan daerah ya, dan bagaimana dampaknya pada keadaan literasi dan numerasi di daerah atau secara lebih spesifik di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, kemudian yang kedua ya, di pertemuan selanjutnya nanti peserta melakukan aktivitas benahi dan praktik kebijakan, strategi program penguatan literasi dan numerasi yang dapat menjadi inspirasi dan diimplementasikan di daerah dalam hal, nih ada 3 ya Pak KS, tapi kita batasi aja yang berkaitan dengan regulasi dan anggaran yang mendukung penguatan literasi dan numerasi. Nah, kemudian nanti terakhir ya, di dalam tindak lanjutnya nanti, peserta menyusun daftar gagasan aksi nyata yang diperoleh dari aktivitas refleksi setiap bagian dalam sesi untuk kemudian menuangkan gagasan tersebut dalam rencana tindak lanjut pada kegiatan benahi. Ya, Bu. Ya. Nah, kemudian lanjut ya Pak ya. Ya. Nah, di sini sebentar. Kita mulai dengan tahapan identifikasi dan refleksi awal ya Pak ya. Nah, mari kita mengawali sesi ini dengan berdiskusi. Ya. Yang pertama ya, silakan boleh Pak KS atau rekan-rekan guru nanti untuk merespon ya atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dalam diskusi ini. Saya akan lebih banyak menyimak atau mencatat apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Atau boleh perwakilannya oleh Pak KS sendiri, mangga ya. Pertanyaannya sederhana ya Pak ya. Yang pertama di sini, apakah di sekolah Bapak dan Ibu sudah memiliki kebijakan untuk mendukung penguatan literasi dan numerasi? Apa sudah atau belum, Pak? Sudah, Bu. Sudah, baik, terima kasih ya. Yang kedua, apakah di sekolah Bapak dan Ibu sudah memiliki program-program penguatan literasi dan numerasi? Sudah atau belum, Pak? Sudah, Bu. Ya. Sudah ada, Bu. Ya, nah nanti diperjelasnya di bagian benahi ya Pak ya. Sekarang ya, cuma jawaban sederhana aja. Ya. Yang ketiga, nah berdasarkan rapor pendidikan 2023, bagaimana kondisi literasi dan numerasi di sekolah-sekolah Bapak dan Ibu? Lebih spesifiknya di sini pertanyaannya di SMP 8 Naringgul. Pak KS, mungkin kalau yang ini lebih dijelaskan ya, agak panjang lebar tidak apa-apa ya. Ya. Bagaimana rapor pendidikannya di bagian literasi dan numerasi di sekolah Pak KS? Ya, kondisi bidang literasi dan numerasi, Bu, kebetulan di SMP 8 Naringgul pada tahun 2023 ya Bu ya, itu Ya. nilainya atau mendapatkan nilainya menurun Bu, ya warnanya warna kuning, gitu ya Bu ya. Kebetulan ini di 2024 Bu, di 2024 gitu ya, ada peningkatan gitu Bu di literasi maupun di numerasi. Kalau melihat dari lapor pendidikan. Itu mungkin Bu. Nah, baik, terima kasih Pak KS ya. Kemudian lanjutkan dulu. Nah ini Pak, seperti yang saya sampaikan, kita cukup ya di bagian pembahasan di bagian regulasi dan anggaran ya. Nah, maksud dari pertanyaan nanti didiskusikannya itu di bagian regulasi dan anggaran supaya nanti peserta ya Bapak dan Ibu bisa melakukan identifikasi dan merefleksikan praktik baik regulasi dan anggaran yang mendukung penyediaan buku bacaan bermutu dan program lainnya untuk penguatan literasi dan numerasi. Yang kedua, peserta ya khususnya Bapak dan Ibu guru nanti bisa menyusun gagasan aksi nyata yang diperoleh dari aktivitas refleksi tentang regulasi dan anggaran penyediaan buku bacaan bermutu dan program lainnya untuk kemudian menuangkan gagasan tersebut dalam rencana tindak lanjut.
Lanjut ya Pak ya. Nah, kemudian di sini ya kita lebih terperinci lagi ya Pak ya di tahapan identifikasi pertanyaan pemantiknya. Nah, di bagian regulasi ya Pak ya. Apakah yang pertama, apakah di daerah Bapak Ibu ya khususnya di SMP 8 Naringgo sudah tersedia regulasi itu peraturan ya Pak ya yang mendukung penyediaan bahan bacaan bermutu? Apakah sudah? Sudah ada Bu, ada. Sudah Ada ada. bahan-bahan yang bermutu untuk Ya, siswa. ya, terima kasih. Bacaan-bacaan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya. Sebentar ya, ini ada yang masuk Ibu Sesi. Baik, lanjutkan lagi. Ya, kemudian jika sudah ada, bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan atau diterapkan dan bagaimana dampaknya? Menurut Pak KS sendiri gimana? Regulasi di sini mungkin yang hubungan dengan ini ya Bu ya, dengan kebijakan barangkali ya Bu ya. Ya, yang mendukung penyediaan bahan bacaan Ya, bermutu. Kan sudah ya, ada ya barangkali tadi di sekolah. ya, Nah, betul. bagaimana dampaknya itu? Dampak itu Ya, jelas dampak positif ya. ya, dampak yang terjadi di sekolah kami ya ketika ada regulasi tentang buku, Bacaan. regulasi buku bacaan yang bermutu ya Bu ya. Jadi siswa lebih menarik dan semangat karena buku-bukunya sesuai dengan apa namanya lingkungan yang ada di sekolah 8 Naringgo. Tuh, jadi mereka lebih semangat lagi, lebih senang lagi karena disesuaikan dengan daerah yang ada di sekitarnya. Itu mungkin Bu, mungkin guru-guru bisa menambahkan. Barangkali ada yang menambahkan? Bapak Ibu, silakan. Atau kita lanjut dulu Pak KS, Ya, gimana? silakan. Silakan Bu. Kita lanjut dulu ya Pak ya. Kemudian sekarang identifikasi mengenai masalah anggaran ya. Secara keseluruhan ini ya, menurut sepengetahuan Bapak gitu ya, pemahaman apakah di daerah Bapak dan Ibu ya, jelas kita Kabupaten Cianjur ya, kalau menurut sepengetahuan Bapak atau pemahaman Bapak ya. Apakah daerah kita itu telah mengalokasikan secara efektif tentunya dak fisik untuk pembelian buku bacaan, peningkatan ruang perpustakaan, dan atau penyediaan buku bacaan bermutu. Kalau menurut Pak Kai sendiri bagaimana? Kalau menurut saya ya Bu, jadi sementara ini di sekolah-sekolah itu, terutama di sekolah yang saya pimpin, itu baru mengalokasikan dana dari bantuan operasional siswa. Jadi sekolah kami baru mampu membeli buku materi pelajaran Bu. Jadi belum ada DAK khusus atau dana alokasi khusus yang mengarah kepada pembelian atau pembelanjaan buku bacaan atau buku yang lainnya. Yang non-teks Iya, ya, ya, ya Pak ya, ya. no, ya betul. Jadi kami baru mampu membeli buku pelajaran saja gitu Bu. Itu dari anggaran dana biasa operasional siswa sekolah itu. Jadi tidak ada DAK, tidak ada. Kami belum kebetulan belum mendapat bantuan semacam peningkatan ruangan perpustakaan. Itu pun ruangan yang digunakan itu ruangan kelas, Bu. Jadi tidak ada ruangan perpustakaan yang khusus atau dan sebagainya. Jadi untuk itu kami mengharapkan sekali, khususnya di SMP 8 Naringgo, ada ada pihak yang memperhatikan tentang itu. Itu Bu barangkali. Ya, baik. Terima kasih ya Bapak. Mudah-mudahan respon Bapak ini atau jawaban Bapak ini justru menjadi masukan buat pemerintah daerah ya, terutama pemerintah Kabupaten Cianjur ya Pak ya. Kemudian yang kedua ya, kalau ini jika sudah dilakukan, jika sudah efektif, kalau dari jawaban Pak KS sendiri sebetulnya berarti belum efektif ya, alokasi dak fisik ini belum mencakup buku non-teks ya maksudnya. Berarti nomor 2 tidak perlu dijawab ya Pak ya. Iya, iya betul, Belum betul. efektif kan gitu ya. Baik, lanjut yang ketiga. Apakah pada satuan pendidikan di bawah naungan Bapak
di Ibu berarti ini Pak KS maksudnya ya, terdapat program terobosan pembelian buku bacaan, peningkatan ruang perpustakaan, dan penyediaan buku bacaan bermutu. Hampir Ya, sama sebetulnya ya dengan nomor 1 ya. ya, Berarti ini enggak Bu, tidak Bu, walaupun di sana tidak ada DAK Bu ya, sekolah kami sudah mencoba ya Bu ya, ya program membuat terobosannya bagaimana? terobosan, ya Ya, membuat terobosan ya Bu ya, jadi kami tidak terlena dengan tidak adanya DAK Bu, tapi kami juga berusaha membuat terobosan, yaitu salah satunya ada guru yang mencoba membuat perpustakaan digital Bu. Nah ya. membuat pustakaan digital. Digital, walaupun memang belum efektif sampai saat ini, tapi insya Allah ya akan kami coba, kami dorong ya, bagaimana supaya perpustakaan di kita itu bisa digunakan, dimanfaatkan oleh siswa. Jadi siswa nanti bisa mengakses di lingkungan sekolah ya tentang bagaimana manfaat dari perpustakaan digital itu. Itu barangkali. Kebetulan kemarin di antaranya guru kami itu yang S2-nya itu Bu mengambilnya beliau dari mencoba mengaplikasikan dari bantuan Simolek itu Bu. Bantuan dari Simolek itu kemudian diangkat ke dalam sebuah tesis ya. Alhamdulillah Bu Mariani ya sudah lulus dengan mengangkat masalah tentang manfaat dari di antaranya ada perpustakaan digital itu barangkali. Barangkali Bu Mariani akan lebih jelas tentang ini digital perpustakaan digital. Silakan ditanggapi. Ya, barangkali Bu Mariani, maaf nih Bu Mariani. Oh, ya Bu, boleh Bu. Ya, silahkan bila ingin menambahkan apa yang sudah dijelaskan oleh Pak KS. Baik Bu, saya menjelaskan mungkin secara besarnya saja. Kebetulan kemarin itu saya mengambil judul tesisnya itu adalah tentang digital library atau perpustakaan digital yang ada di SMP 8 Naringgul, yaitu awalnya kan itu adalah bantuan dari Kemendikbud, kan tetapi saya jadikan penelitian dan dari hasil penelitian yang selama kurang lebih 4 bulan kemarin, ternyata siswa itu dapat kemudahan dalam pembelajaran, yaitu terutama dengan zonasi di SMP 8 yang mungkin kurang tersentuh oleh sinyal, terutama itu. Terus yang kedua, sulit juga untuk mendapatkan seperti laptop dan sebagainya gitu. Maka dari itu, dengan adanya digital library itu, siswa dapat leluasa mencari informasi sesuai dengan mata pelajaran yang dia butuhkan. Nah, yang kebetulan yang kami tes kemarin itu adalah IPA. Mungkin ke depannya guru-guru lain juga bisa memasukkan materi yang ada memasukkan materi kepada digital library itu. Jadi siswa itu belajarnya itu tidak hanya di saat jam pembelajaran saja, ya. Asal ada yang mandu, siswa bisa mengakses materi yang dia inginkan. Contoh misalkannya ada tugas dari salah satu mata pelajaran matematika. Kalau misalkan guru tersebut sudah memasukkan materi-materi yang banyak ke dalam digital library itu, maka dari itu murid itu atau siswa ya akan lebih mudah untuk mengakses informasi itu. Mungkin itu salah satu kelebihannya. Terus yang kedua, kelebihan yang saya temuin kemarin selama tesis dan kebetulan sudah jurnal Bu dan sudah publish ya, walaupun Sinta 4 jurnalnya, dan kemudian mungkin ada juga mungkin juga ada gambaran untuk selanjutnya, katanya untuk menyentuh pendidikan atau misal untuk menyamaratakan ya masalah teknologi, salah satunya Cianjur akan menggunakan itu juga gitu nanti. Kemarin juga dapat informasi juga itu dari Simoleknya, rencana itu mau dikembangkan mungkin ya, dikembangkan karena memang dari hasil yang saya temui di tesis itu intinya adalah memudahkan siswa untuk mendapatkan informasi dalam pembelajarannya gitu. Mungkin itu Bu. Iya, keren, mantap ya Pak KS ya, sebuah program terobosan yang
sangat membanggakan bagi SMP 8 Naringgul ya. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bu Maryani menginspirasi rekan-rekan yang lainnya. Betul ya Pak KS ya? Ya, Terima ya, kasih ya ya, Pak ya, betul, Bu. ya. Betul, Bu. Kita lanjut dulu ya Pak ya, karena berhubung Ya, Bu. waktunya memang terbatas dalam kegiatan diskusi ini. Ya, baik. Nah, kemudian sekarang lebih spesifiknya di bagian refleksi ya. Nanti ya silahkan Bapak dan Ibu guru bersama Kepala Sekolah ya Pak KS merefleksikan aktivitas praktik baik regulasi dan anggaran yang mendukung penyediaan buku bacaan bermutu dan program lainnya untuk penguatan literasi dan numerasi di sekolah ya. Nanti pelaksanaannya jelas bukan dalam diskusi tapi maksudnya di sini dalam kegiatan di sekolah ya. Kemudian yang kedua, ya tuliskan informasi tersebut pada file dokumen yang tersedia. Nah, di sini ya ada, nanti akan saya bagikan di kolom chat. Kemudian terakhir, silakan Bapak dan Ibu guru bersama Kepala Sekolah membuat rencana tindak lanjut dari aktivitas refleksi praktik baik, regulasi dan anggaran yang mendukung penyediaan buku bacaan bermutu dan program lainnya untuk penguatan literasi dan numerasi. Kalau ini berupa rencana tindak lanjut. Nah, ini silahkan nanti tindak lanjuti oleh rekan-rekan guru dan Pak KS di sekolah ya. Mudah-mudahan berhasil. Saya doakan ya mudah-mudahan tetap selalu berkolaborasi ya untuk meningkatkan literasi dan numerasi lewat terutama tadi lewat program terobosan dari Bu Maryani dan mudah-mudahan menginspirasi semua ya Pak ya. Ya, siap. Dan, Salah, Bu. Ya, kemudian di akhir kegiatan refleksi dan identifikasi ini, Bapak, Ibu guru, ya, dan termasuk Pak KS sendiri untuk mengisi file dokumen di sini ya Pak ya. Bentar, ya. Di sini ada aktivitas refleksi, nanti Bapak dan Ibu guru tolong input emailnya, nama, instansi, jabatan, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan refleksi di sini ya. Yang pertama, apa saja fakta dan informasi yang diperoleh pada kegiatan diskusi dikaitkan dengan kondisi di sekolah Bapak dan Ibu. Ya, jadi selama tadi kita berdiskusi antara Pak KS, ya, kemudian Ibu Maryani, ya, silakan apa yang informasi apa yang ditangkap oleh rekan-rekan semua, ya, mengenai informasi tentang apa. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang Bapak Ibu rasakan selama berdiskusi atau mengetahui informasi dan fakta tersebut. Nah, yang ketiga, apa hal baru atau hal yang berbeda yang ditemukan dalam kegiatan diskusi tersebut? Ya, jadi kira-kira informasi apa nih ya yang baru tahu gitu dari percakapan tadi ya antara saya Pak Kais dengan Bu Maryani. Kemudian inspirasi apa yang dapat diambil terkait peran Bapak dan Ibu dalam program peningkatan literasi dan numerasi di sekolah di periode berikutnya. Nah, ini kan jelas ya, tadi Bu Maryani ya merupakan sebuah inspirasi buat kita semua ya. Nah, Bapak Ibu sendiri bagaimana apa yang akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu nanti ke depannya ya supaya bisa menginspirasi rekan yang lainnya dalam peningkatan literasi dan numerasi. Nah, itu ya maksudnya ini mohon diisi ya Pak. Ya, siap Bu. Ya, Bu. Ya. Aktivitas sebenarnya di chatnya dulu. Nah, ini ya linknya Bapak dan Ibu. Oh ya. Ya.
Silakan masuk link dulu aja ya rekan-rekan semua. Masuk link aja dulu. Oh iya, daftar hadir sudah semuanya atau belum? Kalau ada yang belum nanti bisa menyusul ya. Akan saya kirimkan nanti di WA grup ya. Grup. Atau Japri nanti saya ke Pak KS ya, nanti tolong disebarkan aja daftar hadirnya. Iya Bu, siap Bu, siap. Nah, barangkali cukup sekian ya Pak KS dengan rekan-rekan guru. Terima kasih untuk pertemuan hari ini yang berkaitan dengan tahapan identifikasi dan refleksi. Masih ada lanjutannya ya, yaitu mengenai tahap di bagian benahi ya. Nah, di bagian benahi saya berharap ya rekan-rekan guru yang lainnya juga ikut hadir dalam kegiatan benahi, karena ini sangat penting ya, karena di dalam program benahi ini kita akan membahas mengenai rencana tindak lanjut atau program yang memang sudah Bapak dan Ibu rencanakan sebelumnya bersama kepala sekolah. Itu saja barangkali Pak KS, terima kasih atas kehadiran semua. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dengan ini ya, lembar refleksinya. Nanti selesai hari ini ya bisa dilanjutkan. Nah, linknya perlu ya Pak KS ya. Nanti ya, kalau jalan gampil lah ya, gampang. Ya siap. Mohon. Saya hentikan dulu ya presentasinya. Terima kasih atas kehadiran semua ya. Mohon maaf bila mana saya ada salah kata ya. Mudah-mudahan kegiatan diskusi ini bermanfaat bagi semuanya, bisa mencapai semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.